pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Baik ya. Sebelum kita mulai materi kita hari ini, kita berdoa dulu ya sesuai keinginan. Ada yang tahu materi kita hari ini? Tidak ada ya. Baik, Ibu akan jelaskan materi kita hari ini adalah sistem gerak pada manusia. Ada yang tahu sistem gerak pada manusia? Baik, Ibu akan jelaskan ya. Sistem gerak pada manusia memiliki rangka yang disusun oleh tulang disebut juga tulang atau tulang. Rangka manusia dibentuk dari tulang, tunggal atau gabungan tulang seperti tulang yang ditunjang oleh struktur lain seperti ligamen, jari ikat, dan beban tulang yang satu dengan yang lain. Selanjutnya ada fungsi dan kegunaan sistem rangka. Sistem rangka memiliki fungsi utama yaitu ada 5 ya. Yang pertama penopang atau penegak tubuh. Yang kedua tempat penyimpanan kalsium dan lemak. Yang ketiga penghasil sel-sel darah. Yang keempat pelindung alat itu penting. Yang kelima yaitu alat penggerak. Yang pertama yaitu penjelasannya. Sistem rangka menyediakan struktur yang mampu menopang seluruh tubuh. Tulang penyusun rangka secara sendiri atau dalam kelompok menyediakan tempat sangkutan bagi berbagai jaringan lunak dan organ. Yang kedua, tempat penyimpanan kalsium dan lemak yaitu di dalam tulang terdapat berbagai mineral seperti kalsium, kalium, dan natrium. Kalsium atau zat pun merupakan mineral utama pembentuk tulang. Yang ketiga yaitu penghasil sel-sel darah. Sel darah merah, sel darah putih, dan komponen darah lainnya dihasilkan pada sumsum pendek, tulang pipih, tulang berat tulang jaringan gangrenus atau tulang berbentuk spons. Pada ujung tulang pipa atau tulang rusuk dan tulang dada. Yang keempat yaitu pelindung alat-alat tubuh penting, jaringan dan organ lunak dikelilingi dan dilindungi rangka sebagai contoh. Tulang rusuk melindungi jantung dan paru-paru, lengan korak melindungi otak, ruas melindungi belakang, melindungi sumsum tulang belakang, gelang panggul melindungi sistem reproduksi dan sistem pencernaan. Yang kelima yaitu alat penggerak. Alat penggerak tulang-tulang bertindak sebagai pengikut apabila otot-otot yang melekat pada tulang itu berkontraksi menghasilkan gerak yang bertumpu pada sendiri. Yang selanjutnya ada yaitu yang D yang sambungnya A itu ada perkembangan dan pertumbuhan tulang. Yang perkembangan dan pertumbuhan tulang yaitu tulang pada garis sebagian besar disusun oleh tulang rawan sebagian besar terdiri atas kolagen bersifat kecil dan lecet. Yang selanjutnya ada struktur tulang. Struktur tulang yaitu struktur osteoid
banyak mengandung senyawa, kapur, dan fosfat. Selanjutnya di sini ada yang tahu macam-macam tulang berdasarkan tulang. Ada yang biasa dijelaskan. Yang pertama yaitu ada tulang panjang atau tulang pita. Di mana tulang panjang dan tulang pita ini kelompok tulang ini secara umum lebih panjang, lebar, berbentuk silinder, dan berfungsi sebagai pengikut. Tulang panjang terletak pada lengan atas dan lengan bawah, paha, betis, telapak kaki, jari, dan ibu jari. Di sini ada yang kedua, tulang pendek. Tulang pendek bentuknya mirip kubus, contohnya adalah tulang-tulang pada pergelangan tangan dan tulang-tulang pergelangan kaki. Pergelangan memudahkan daya. Selanjutnya ada yang ketiga yaitu tulang pipi. Tulang pipi bentuknya tipis dan lengkung, terdiri atas dua lapisan tulang kompak atau tulang keras. Di tengahnya terdapat lapisan tulang seperti spons. Yang keempat ada tulang yang tidak beraturan. Tulang jenis ini adalah tulang yang tidak dapat digolongkan dalam salah satu dari tiga jenis. Nanti ibu akan tunjukkan gambarnya. Yang kelima ada tulang sesamoid. Ini berukuran kecil, pipih, dan bentuk mirip jinjen. Tulang ini tersimpan di dalam tendon dan otot. Ini berada dekat sendi bilis, misalnya pada lutut dan tangan dan pinggang. Keenam yaitu ada tulang sutera. Tulang sutera ini berukuran kecil, tipis, dan bentuknya tidak beraturan. Tulang sutera terletak di antara tulang pipi pada tenggorokan. Gambarnya nanti ibu akan tunjukkan. Dan selanjutnya ada macam-macam tulang berdasarkan bahan. Yang pertama yaitu tulang atau roster. Struktur tulang yang dapat dilihat dengan mata telanjang adalah struktur kasar. Struktur kasar yaitu setiap tulang ada berisi dua bentuk jaringan. Yang pertama ada tulang kompak, yang kedua tulang kedua 6D yaitu struktur halus. Struktur halus terus adalah bagian yang dilapisi dan melekat erat pada bagian luar tulang, kecuali di antara persendian karena di bagian ini dilapisi oleh tulang halus. Yang kedua ada yang tahu sistem otot manusia nggak? Yang sistem otot manusia itu ada otot kulit, otot poros, sama otot jantung. Otot manusia ini dibagi menjadi jenis berdasarkan banyak yang seperti yang tadi dijelaskan. Yang otot kulit itu
kita hanya sampai sini saja. Minggu depan baru kita lanjutkan ya. Baik, terima kasih anak-anak. Sebelum kita pulang kita berdoa.